apa behind the magic of sedekah atau pelajaran besar dari sedekah ini yang Ibu rasakan pribadi dan pengalaman-pengalaman yang Ibu rasakan, Ibu? Mengapa Ibu begitu mau menyisihkan gitu ya? Dan itu jumlahnya cukup besar. Izin kami belajar dari Ibu, silakan. Pita Kuning Podcast. Jadi sebetulnya kami sudah sepakat gitu ya. Jadi dalam perjalanan usaha ini saya merasakan ya. Jadi ternyata kita memberi lebih itu kita tidak menjadi berkurang, malah bertambah. Jadi seperti contoh aja awal-awal itu kadang-kadang juga suka diprotes juga sama anak saya. Saya melihat misalnya karyawan di pabrik ya. Atau UMR kayak gitu kan kadang-kadang kan nggak cukup hanya sekadar UMR, dan saya kasih beasiswa tuh ke mereka. Jadi semua anak-anak itu dapat beasiswa. Nah itu ternyata kan mereka jadi mereka jadi tambah semangat kan ininya. Jadi kan mereka bekerja juga lebih semangat. Dan kemudian juga kami udah sepakat kalau kita mengeluarkan dana CSR bukan hanya sekadar zakat 2,5%, lebih dari itu. Nah, waktu ini COVID dan karena kami banyakkan itu kan beasiswa ya, jadi kita memang ada dana cadangan lah istilahnya. Iya. Nah, di pas COVID tiba-tiba meningkat, itu Sari anak saya kan dengar dari teman-temannya kan, dokter, banyak rumah sakit kewalahan tuh, rumah sakit rujukan. Nah, kan kalau pemerintah kan memang tidak cepat barangkali ya kan, pastilah ada ini. Tugasnya banyak. Nah, ya terus kemudian waktu itu karena kita punya dana ada cadangan, ya tidak pikir panjang lah waktu itu, udahlah kita putuskan semua kita kasih untuk kita salurkan untuk COVID, karena ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, sepanjang satu abad ini. Iya. Inilah baru kejadian COVID seperti ini gitu. Betul. Jadi ya kita salurkan ke rumah-rumah sakit rujukan berapa alat-alat kesehatan, kemudian APD ke 130 rumah sakit seluruh Indonesia. Nah ini saya rasakan yang kayak waktu itu juga pontang-panting ya. Karena ini kan kita bukan kita beli alat itu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah bisa terpenuhi gitu. Seperti itu sih. Ya, Bu. Jadi ilmu tidak berpikir panjang ini nih Bu yang nggak semua orang menguasai. Kadang-kadang apalagi zaman susah sekarang ya Bu ya. Kita nih barat mungkin pengusaha-pengusaha lebih baik menahan uang atau lebih baik di layoff pegawainya supaya uangnya itu nggak keluar. Apalagi memikirkan untuk sedekah, infak atau donasi atau CSR. Uang saya juga masih butuh segala macam gitu ya Bu ya. Ya sebetulnya kalau kita pikirkan demikian kayaknya juga teman saya ingat ya, saya waktu itu ingat suatu khotbah. Saya ingat banget khotbah dari Buya Hamka ya di tahun sebelum tahun 1988 47 ya. Beliau itu kasih tahu yang namanya korban, maksudnya waktu itu hari raya korban ya, Idul Adha. Yang namanya korban katanya adalah di mana kita paling berat mengeluarkan, itu namanya korban. Tapi beliau menyampaikan kalau hanya enteng satu sapi katanya ya udah 10 sapi gitu. Jadi namanya korban itu yang paling berat yang kita berikan gitu. Berat kita mengeluarkannya gitu. Jadi memang kalau menurut saya memang kalau kita ngasih itu kayak kita ngasih 40 ya memang agak berat ya, tapi memang ya udah kasih gitu karena memang lebih banyak yang butuh gitu. Tapi ya alhamdulillah sih nggak lama sih udah diganti lagi sama Allah. Itulah. Saya tadi juga merasa, waduh ini bakal minus nih ya, karena penjualan kan juga agak turun tuh April Mei ya. Tapi alhamdulillah ya nggak minus sih, masih plus gitu ya. Karena ternyata banyak kos-kos yang bisa kita hemat selama COVID ini. Ya kayak perjalanan dinas, ada pertemuan-pertemuan, wah itu lumayan banyak ternyata. Jadi banyak ternyata yang selama COVID ini kita sekalian membenahi perusahaan juga gitu. Seperti itu. Ya. Jadi pelajaran yang utama yang kita dapatkan adalah cost efisiensi ini ternyata menyelamatkan ya Bu ya. Betul. Jadi sampai anak saya bilang, wah kalau kayak gitu, misalnya kayak biaya iklan gitu ya.
kita bisa menghemat biaya promosi, ya mungkin sebagian malah enakan disedekahkan gitu kan. Oh, oke. Jadi bermuamalah dengan Allah itu, Allah langsung berikan dalam bentuk kemudahan-kemudahan lain, di antaranya tadi efisiensi, mungkin Ya, ada yang benar ya kata surat At-Tolak ayat ya, 3 itu Bu ya, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu sering didapatkan juga ya Bu ya. ya, Kadang benar. ide bisnis baru, Ibu buka, Ya, ada produk ya, baru kafe itu juga Masya ya, Allah. ya, ya, ya. Itu di tengah pandemi masih bisa gitu kan, mereka kerja dari rumah ternyata bisa menghasilkan produk yang ya lumayan bagus menurut saya sih. Ya, Iya ya, mereka artinya tetap kreatif gitu ya. iya iya ya, artinya itu tadi ya, mungkin kalau saya ambil poin juga perasaan selalu bersyukur dalam setiap keadaan ya Bu ya. Karena Ya, kalau kita ngikutin keselnya nih, pandemi ini udah 7 bulan nih bikin kesel terus Bu, tapi oh iya. ngelihat ngelihat Tapi sisi lain ya Bu ya. kalau saya sih nikmati aja. Oke. Cucu saya malah senang banget dia. Oh ya? Cucu saya paling kecil ya. Kamu bahagia sekali katanya, nggak usah sekolah. Dan orang tuanya sering ada di rumah kan. Oh. Jadi Nah itu dia Bu, itu ya, hikmah yang besar itu. ya, Kapan lagi orang ya, tua biasanya paling Sabtu Peka, Sabtu Ahad ya paling ya. iya betul. Sekarang dia setiap saat bisa ketemu orang tuanya. Jadi dia bilang, wah aku bahagia banget kan. Dulu orang tua pada pusing kalau anak-anaknya di rumah terus atau libur panjang, berarti dia harus nyiapin waktu. Tapi sekarang tiap hari bersama anak-anaknya. Iya betul, iya iya iya. Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Eh, mengenai ini Bu, mempersiapkan generasi berikutnya dalam bisnis Ibu ini buat putra putrinya gitu kan. Artinya kan mereka akan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang berbeda, Ya, tantangan-tantangan bisnis ya. Apalagi udah pasti nggak mungkin nggak diawasin nih Paragon nih Wardah sama pihak luar nih. Tadi Ibu udah cerita ya, ya, ya. ingin dipinang sama luar. Mungkin saya rasa sekarang banyak perusahaan-perusahaan eh, FMCG, kosmetik juga udah masuk ke ranah syar'i ya Bu ya. Oh ada. Juga Ya, nggak mungkin lah nggak ada pesaing itu lah nggak iya, mungkin ya. iya, Pasti pesaing itu pasti ada gitu. iya. Gitu. Apa yang Ibu bekali kepada putra-putri Ibu dan juga semua Ya, para staf dan pegawai sebetulnya ini? sih ya, ah, sebetulnya sih perusahaan ini kan dikembangkan sama anak-anak sebetulnya. Ya, Ya kan mereka tahun 2000. Jadi ya alhamdulillah anak-anak begitu lulus kan gabung ya kan. mm-mm. Jadi mereka gabung itu perusahaan masih kecil. Jadi perusahaan Oke, ini dibesarkan sebetulnya sama anak-anak saya. Masya Allah, oke. Sebetulnya saya lebih hanya mengawal saja ya. Jadi dari 2002 anak-anak udah mulai gabung ya kita bersama-sama lah. Jadi di sini kuncinya perusahaan ini majunya perusahaan ini sebetulnya kata kuncinya juga bagaimana kerjasama yang baik antara senior dan junior. Jadi saya dengan anak-anak saya dengan timnya gitu kan. Mm-mm, Sehingga istilahnya itu terbentuk corporate startup maksudnya. mm-mm. Jadi perusahaannya berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Jadi sebetulnya sih usaha ini udah dijalankan sama anak-anak, saya nggak usah bekali. Oke. Mereka malah lebih pintar dari saya. Sama-sama pinter Bu, cuman generasinya yang Ini berbeda. kerjasama. Jadi istilahnya kami mengadakan itu collective leadership gitu ya. Betul. Gimana kolaborasi antar semua. Demikian Oke. sih. Banyak sekarang trennya Bu, muda-muda udah jadi pemimpin Bu di perusahaan. 25 tahun udah jadi VP dan sebagainya. Ya. Tapi ada juga yang bilang secara strata level mungkin mereka secara keilmuan udah, tapi secara kematangan emosional katanya harus lebih banyak belajar tuh sama seniornya gitu. Iya betul Ya kayak gitu. milenial sama kolonial di dalam satu Ya. perusahaan kadang-kadang nggak nyatu Bu. Oh iya benar Iya itu. kan? Jadi makanya saya kolonial gitu. Nah, ini emang harus kolaborasi sih. Emang Oke. kolaborasi ya. Jadi kalau hanya saya mungkin nggak keluarlah produk segitu bagusnya ya. Ya. Kreatif, inovasi itu anak-anak kan lebih Ya. milenial tuh lebih kreatif ya, lebih inovatif gitu kan. Tetapi Ya. mungkin kalau hanya orang kreatif saja gitu kan, tanpa ada yang ngawasin itu juga nggak terjadi gitu, agak berantakan gitu kan. Ya akhirnya ya kerjasama yang baik inilah menghasilkan satu usaha yang baik gitu.
seperti itu yang kita. Ya, ya menariknya adalah sekalipun ibu yang menemukan atau memulai membentuk bisnis ini, tapi ibu punya ruang buat anak-anak ibu untuk memberikan karya-karya mereka juga ya. Jadi nggak terlalu idealis juga gitu ya. Ya, jadi sebetulnya bukan hanya anak-anak saya juga begitu ke timnya. Ya. Jadi di sini boleh dikatakan kami memberi kepercayaan penuh terhadap milenial ini, sehingga mereka tuh pada senang, pada semangat kan, katanya milenial kutu loncat gitu ya. Tapi di kami loyal sih, nggak ada yang sedikit sekali yang keluar. Jadi mereka cukup loyal ternyata. Jadi mereka juga merasa nyaman di sini gitu ya, karena diberi kepercayaan penuh. Ya. Kayak gitu sih. Tidak semua family business berjalan maju, Bu. Ada juga yang justru nyemplung di generasi kedua, generasi ketiga, kolaps gitu, Bu ya. Itu kan diakui juga tuh. Tapi ada juga yang sudah 4 generasi, 5 generasi malah bisnisnya maju ya. Benar. Iya kan? Ya, benar. Bagaimana untuk mencapai bisnis, usaha atau apapun itu ya, kalau misalnya yayasan, nirlaba, profit yang bisa sustainable itu, apa saran Ibu gitu untuk bisa sustain terus, jalan terus, bisa berapa generasi terus-terusan lagi? Ya, jadi kami tuh sampai belajar juga mengenai family business. Ya, jadi 2 tahun yang lalu kami sampai sekeluarga itu udah ambil training di INSEAD Paris mengenai family business. Iya. Karena diceritakan tuh cerita-cerita mengenai semua bisnis di dunia ini sebetulnya family business dari awalnya kan. Udah 100 tahun lebih atau apa. Nah, ternyata memang perusahaan yang sustain itu perusahaan yang punya value. Jadi bukan hanya cari uang semata. Nah, itu yang lebih sustain. Jadi punya visi gitu kan, punya tujuan. Nah, terus kemudian ya di sana kami petik juga, ya kita juga istilahnya itu kita harus atur, ini sekarang tuh bukan family business, family in business gitu ya. Jadi harus diatur ya apa. Jadi kita juga panggil konsultan juga ya. Kita bikin family konstitusi, jadi aturan-aturan di family. Kemudian kita juga bikin GCG ya. Jadi semua orang harus taat dengan aturan itu. Nah, ini ya alhamdulillah sudah berjalan ya. Sebetulnya saya sekarang udah nggak CEO, saya sekarang komisaris. Dia komisaris, Ibu, baik. Ya, tahun lalu sudah di ini. Jadi ya ini masih dalam proses sih. Kita juga ngadakan family coaching gitu kan. Jadi akhirnya akhirnya kita sepakati bagaimana hidup ini kita mau ngapain. Tujuannya adalah hidup bermakna, hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian ketemulah 5 karakter itu untuk bisa hidup bermakna. Demikian sih prosesnya. Hidup jadi bermakna ya. Ya, jadi memang butuh proses. Tapi menurut saya kalau dari awal kita itu kan juga saya dari awal bikin usaha ini memang bukan hanya sekadar cari uang, karena saya ingat waktu Salman, waktu saya berangkat kerja waktu itu, dia waktu itu masih kecil ya, pernah nanya sama saya, Ibu ngapain sih pergi kerja gitu kan? Bingung kan? Ya cari uang, saya bilang gitu. Pokoknya uang dari bapak nggak cukup, gitu kan. Baru saya waduh ini jawabnya gimana ya? Tapi saya bilang, oh iya uang dari bapak sih cukup, saya bilang gitu. Kalau saya punya uang lebih kan kita juga bisa memberi lebih ke orang lain gitu. Jadi dari sana sih. Dari situ, dari sebuah sebutlah itu sebuah hidayah juga ya, Bu. Iya benar ya. Saya deg juga ya. Oh iya ya. Anak-anak sudah protes ini. Karena kebetulan gini, tetangga saya tuh rumahnya lebih kecil dari kami gitu. Terus anak saya nimpalin lagi. Itu tetangga katanya rumah lebih kecil, ibunya tidak bekerja katanya gitu. Jadi mungkin dia pikir ini ibu saya nih gimana ya, udah punya rumah lebih gede masih bekerja juga gitu kan. Dia mungkin merasa kebahagiaan dia agak terenggut dengan waktunya ibu bersama kerjaannya gitu ya, Bu ya. Ya benar.
Masya Allah ya Allah datangkan hidayah dari berbagai hal ya, dari Ya, hal yang kecil percakapan ibu dan anak bisa jadi kayak ya, gini ya. ya benar. Ya, ini luar biasa. Itu tadi Ya, jadi intinya sebuah perusahaan harus punya visi dan misi yang kuat dan juga nilai-nilai luhur atau core values ya Bu ya. ya Core betul. values itu dan Ya, usahakan jangan hanya menciptakan uang gitu. Jangan hanya ya, mengejar uang hmm, karena biar bisnis sustainable ya uang mau seberapa butuh sih gitu ya. ya betul. Dengan menjadikan diri bermanfaat dan perusahaan bermanfaat dan semua komponen di dalamnya itu adalah salah satu bentuk target menuju ke sustainability kita ya Ya dalam betul. bisnis. Saya tertarik di membahas yang ketuhanan Ibu. Ya, Eh, banyak juga perusahaan-perusahaan yang maju sukses tapi tidak sukses dalam berketuhanan. Ini nih Masya Allah Ibu ya, kelihatannya putra-putrinya soleh dan soleha juga. ya, Bagaimana Ibu mengajarkan itu? Karena tanpa ridho dari Allah kan kita tahu nggak akan maju juga. ya, ya, Anak-anak bisa aja beling-satan sana kemari gitu ya. ya, ya, Yang pasti harus ditanamkan ya, ketuhanan ini. Apa yang Ibu ya, lakukan untuk membuat gitu ya. putra-putri Ibu? Ya. Jadi sebetulnya kalau termasuk bukan hanya ketuhanan 5 karakter tadi itu Oh ya, ya. sebetulnya sih saya merasakan itu lebih didikan dari kecil ya. Jadi saya dididik sama orang tua saya. Orang tua saya kan memang ketua pedagang, tapi ketua Muhammadiyah gitu ya. Iya. Jadi dari itu orang tua saya itu boleh dikatakan visioner lah saya anggap ya, tahun 60-an beliau udah menyampaikan Iptak dan Iptek, di mana Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an kan. Oh. Tahun 60-an itu jadi Iptak, Iptek itu udah disampaikan ke kami. Jadi kami yang perempuan tuh masuk SMP-nya masuk pesantren. Jadi saya tuh SMP-nya di pesantren Dinia Putri pada Panjang. Jadi kan di sekolah. Nah, begitu juga karena orang tua saya didik kita udah dari kecil tuh ke agama ya, ketuhanan. Nah, saya juga anak-anak saya masukin sampai SMP itu sekolah Islam, Al-Azhar. Baru SMA baru masuk sekolah umum. Jadi ketuhanan itu kita harus didik dari kecil. Kebiasaan itu kan kalau udah menjadi karakter kan udah menjadi darah daging ya. Jadi kan semua itu kan memang harus diajarkan, dibiasakan ya kan, sehingga lama-lama akan menjadi karakter. Seperti itu sih. Ya tadi Iptak ilmu pengetahuan dan takwa Ibu ya. Ya. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Iptak dan Iptek itu ya. Dua hal penting itu ya. Ya, Iptak kan iman dan takwa. Iman dan takwa. Oh, oke. Wah, menarik sekali. Iptek ilmu pengetahuan teknologi gitu kan Pak Iya, Habibie Ibu. kan Iya, betul. Ada teman-teman kita di Pita Kuning ini kerja sosial, pekerja sosial, relawan-relawan yang hari-hari ngurusin adik-adik dengan kanker. Untuk kerja sosial ini kan memang murni meraih ridho Allah ya. Artinya kita benar-benar sumbangsi kita buat negara, sumbangsi kita buat sekeliling kita ya. Ya. Dan mereka memilih untuk mengabdi di Pita Kuning gitu ya. Nah, bagaimana apa pesan-pesan Ibu buat teman-teman yang bergerak di bidang sosial di luar sana yang memperjuangkan orang lain, memperjuangkan satu hal, ya, lingkungan dan sebagainya gitu, terutama para pekerja-pekerja sosial ini Bu? Ya saya kira sih orang milih pekerja sosial pasti itu udah tujuannya itu memang tujuan hidupnya itu bagaimana bermanfaat untuk orang lain kan. Ya. Jadi ini adalah menurut saya sih udah suatu usaha yang mulia gitu. Nah, bagaimana supaya kita selalu semangat? Ya kita harus kembali lagi tujuan kita gitu. Jadi mudah-mudahan tujuan kita bekerja sosial ini jangan sampai tujuannya itu meleset gitu ya. Mungkin mungkin ada juga kan pengen pamer, bisa ada juga ya. Selama tujuan kita memang bagaimana bermanfaat untuk orang lain, saya yakin kita akan tetap semangat. Ya. Tetapi kalau tujuan kita agak beda, kita membuat kita kecewa, ya kan? Misalnya, saya udah kerja keras nih, ternyata kok gak ada penghargaan ya, gitu kan? Ya kan? Kita tetap semua itu kalau tujuannya tetap untuk ke atas gitu kan. Ya. Nah, seperti saya bikin usaha ini, tujuan kita bagaimana hidup bermakna,
Bagaimana hidup bermanfaat, hasil uang itu adalah sampingnya gitu ya kan. Jadi bukan tujuannya uang, tapi uang itu hasil sampingnya. Begitu juga kalau menurut saya kerja sosial ini tujuan kita apa? Bermanfaat. Ternyata menjadi populer itu hasil sampingnya. Oke. Jangan sampai tujuannya populer malah nggak dapet, nanti malah bikin kecewa gitu kan. Ya. Ya kalau menurut saya seperti itu. Salah satu yang tujuan kita ikhlas. Ya insya Allah kadang-kadang ya itu hasil sampingnya. Kami kan kemarin juga kayak nyumbang COVID itu tidak ada sama sekali tujuannya untuk populer gitu. Menjadi malah topik hari itu termasuk yang topik yang paling iya karena memang yang paling heboh gitu kan. Iya artinya di saat orang pada rame-rame ngirit, ibu nggak ngirit gitu untuk urusan sedekah. Itu yang membuat kami sangat tersentuh lah di media lah sebagainya. Jadi kuatkan tujuan memang karena yang di atas ibu ya. Itu yang akan menjadi bensin buat kita, semangat kita ya. Ya betul. Dan tidak perlu berharap pada manusia ya. Kalau mengutip sedikit kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bilang katanya, saya udah merasakan banyak sekali kepahitan dalam hidup, tapi yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Karena ini sumber kekecewaan katanya. Ya betul. Betul. Kembali kita diingatkan untuk selalu tujuannya ke atas ya. Ya betul. Nah buat teman-teman yang kerja sosial, para relawan, ingatkan, kuatkan kembali tujuannya dalam membantu dan kepada yang di atas. Dan mungkin nggak semuanya ya Bu ya, artinya diantar. Kenapa kita ada alasan kenapa Tuhan pilih kita yang ada di posisi itu ya dibanding orang lain ya, itu ya. Betul. Kita dapat kesempatan. Makanya itu. Kadang-kadang kan ada juga orang bilang kerja sosial ini banyak sialnya gitu kan. Juga kan. Oh gitu ya. Ada juga yang ngomong gitu kan. Kita kadang-kadang kan udah bantu, udah segala macam, masih diomelin gitu kan, ada juga gitu kan ya. Tapi bagi karena saya juga pernah juga sih kerja sosial gitu kan, tapi kadang-kadang ya selama bagi saya tujuannya adalah kita bagaimana bermanfaat, ya kayak begitu mah. Ya. Masuk telinga kan sekarang. Iya, masuk kuping kiri, kuping kanan ya Bu ya. Iya. Menarik. Nah, untuk semua perempuan di Indonesia ini kebetulan kami di Pita Kuning ini Bu, banyak ibu-ibu yang ada dalam lingkungan kita. Ibu-ibu ini adalah ibu-ibu pejuang yang anaknya kanker. Saya sebut juga ibu-ibu pejuang kanker yang hari-hari berjibaku dengan putra-putrinya ya, ngurusin anak yang sakit dan sebagainya. Nah, ini ada Mama Zaini kita sebutannya ya kan. Dan Zaini. Nah, ada di situ ya Bu ya. Assalamualaikum Mama Zaini. Bisa dengar suara kami nggak Mama? Iya bisa. Alhamdulillah. Zaini apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada Ibu Nurhayati Subakat ini. Pasti Mama tahu ya, di balik produk makeup Wardahnya beliau lah yang yang menciptakan. Mama dan Ibu, boleh ceritain sedikit Zaini apa, aktivitasnya, sakit apa, dan apa yang Mama lakukan sehari-hari dalam keseharian bersama ini, biar Ibu tahu juga. Zaini ini punya tumor testis, rosak. Tumor testis ya? Ya, testis. Alhamdulillah sekarang Zaini masa pengobatannya setahun sekali. Itu juga hanya kontrol aja. Alhamdulillah. Udah proses recovery Bu Nurhayati. Alhamdulillah. Iya. Nah, apa suka dukanya dulu ngerawat Zaini zaman mundar-mandir ke rumah sakit mah? Seperti apa? Capeknya, lelahnya? Banyak banget sih ya. Kalau diceritain sedih rasanya, campur aduk gitu ya. Cuman alhamdulillah banget gitu. Sekarang Zaini udah sehat. Udah bisa beraktivitas kayak anak-anak yang lain, walaupun nggak sebanding sama yang anak-anak biasa. Ya bersyukur banget, alhamdulillah sekarang Zaini benar-benar bisa sama saya. Ya Allah. Alhamdulillah ya Maya. Nah, ini ketangguhan sang bunda dan ibu juga nih. Biasa ya. Di luar sana masih banyak juga rekan-rekan kita ya Maya, teman-teman kita yang masih membantu anak-anaknya dalam sembuh. Alhamdulillah Zaini sudah mendingan Ibu. Nah, kita minta nasihat dari Ibu Nurhayati ini bagaimana menjadi pribadi
yang bermanfaat, yang tangguh, perempuan yang kuat, Ibu. Mohon berkenan. Apa saran-saran Ibu buat Mama Zaini dan mama-mama yang lain, Ibu? Ya, jadi untuk Mama Zaini saya kira salut ya, luar biasa ya. Jadi memang kita dalam hidup ini pasti ada diuji. Nggak mungkin kita nggak diuji gitu kan. Kita sekolah aja ada ujian gitu kan. Masa sih dalam hidup tidak ada ujian. Jadi ini maksud saya ini berarti ujian dalam kesabaran ya. Jadi saya yakin ini Bu Mas Zaini ini karena udah dilatih ya, udah diuji kesabaran, insya Allah ini menjadi orang yang sangat lebih hebat lagi ke depannya gitu ya. Jadi ini anggaplah ini kita lulus ujian gitu ya. Nah, lulus ujian kan biasanya menjadi lebih baik ya. Jadi kembali lagi ya, mudah-mudahan juga ini pengalaman kami ya, ini kan berarti ketangguhan sudah dapat tuh dari Mamanya Zaini ya, kemudian ketuhanan ya, kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah kemudahan ya. Kemudian ya 5 karakter mungkin yang barangkali bisa ini ada ketuhanan, kepedulian ya, kerendahan hati, ketangguhan yang tadi, yang satu lagi inovasi ya. Ya mudah-mudahan dengan 5 karakter itu saya yakin Mamanya Zaini bisa nih menghadapi apapun yang terjadi dalam kedepannya gitu kan. Amin. Ini bisa saja nih ya, mudah-mudahan sih nggak ada ujian lagi berikutnya ya. Tapi katanya untuk naik kelas pasti ada diuji lagi Bu, ya bersiap-siap ya. Tapi berarti kita lebih siap lagi. Jadi saya juga mengasih tahu ke anak-anak saya juga, kan mereka juga lihat ya dari kecil bagaimana jatuh bangun. Ya dengan ada pandemi ini ya kita juga merasa ya udah kita udah pernah kok gitu kan, jadi nggak terlalu takut gitu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu Mama Zaini menjadi orang yang lebih hebat ya. Alhamdulillah, amin. Mah, mumpung ada Ibu Nur Hayati Subakat nih, kan beliau dibalik makeup cara ini kita belajar juga nih, Bu. Mungkin berkenan memberikan tips pada Mama bagaimana tampil selalu ceria, cantik, awet muda gitu kan buat mama-mama. Mama Zaini nanti ikut kan workshop sama Wardah? Iya, insya Allah ikut. Iya kan, hari Sabtu ini kan? Iya. Diajarin dandan yang rapi, yang bagus, yang jadi meningkatkan kepercayaan diri. Nah sebelum ke situ langsung dari ininya nih, dari tokoh sentralnya. Apa nih, ya, yang penting, Ibu? Ya, yang penting kita selalu merawat diri ya. Jadi Mama kita diberi Allah ini ya kita harus rawat gitu kan. Jadi pengalaman kami dengan kita selalu merawat ya, pakai krim malam, krim siang kan. Dan kemudian walaupun di rumah kan ya nggak perlu make up ya. Jadi kita maksudnya ya ada suami kan, make up untuk suami gitu kan. Jadi kemudian untuk diri sendiri juga. Biasanya kita kalau melihat diri kita cantik, kita bahagia kan. Nah itu bahagia itu sama daya imun tuh. Apalagi di zaman pandemi ini ya, kita harus naikin daya imun ya. Jadi katanya kebahagiaan itu lebih, kebahagiaan itu katanya menambah daya imun melebihi daripada minum vitamin. Ada juga yang menulis kayak gitu. Nah, jadi bahagia ya, Mama harus selalu bahagia. Iya kan? Apa perlu diingetin, Ma? Jangan lupa bahagia tiap hari. Karena bahagianya Mama nular ke Zaini itu. Apalagi Mama sebagai Madrasatun Ula itu kan sumber pendidikan terbaik buat anak-anak kan. Ya kan, jadi harus selalu bahagia untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga merawat diri gitu ya. Alhamdulillah. Ini Zaini mau main lagi. Aku jadi ingat waktu itu mampir ke rumah ya Mama ya, di Cimanggis ya. Waktu itu mampir ke rumah kan di Cimanggis, di Depok ya. Di Depok. Atau itu Zaini masih berat kondisinya, tapi sekarang bisa ceria segini, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Ma ya. Sehat selalu ya Mama. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu besok di workshop Wardah ya. Alhamdulillah. Baik. Oke. Itu oleh Ibu udah nggak ada yang manja-manja gitu lagi anaknya Ibu ya, Ibu Nur Hayati ya. Cucu. Cucu ya. Cucu juga udah gede-gede. Oh iya, udah seneng. Gak apa-apa di off-kan dulu aja, Mama Zaini mau lanjut aktivitas mungkin, gak apa-apa, silakan. Bu, kita sampai di ujung obrolan-obrolan kita.
banyak banget ini dunia sosial, dunia bisnis digerakkan oleh anak-anak muda, bonus demografi kita nih, ya kan? Dan kesuksesan dan keberkahan itu datangnya dari Allah yang Allah berikan, tapi juga didukung oleh ikhtiar dari masing-masing individu gitu Bu ya. Ya. Sehingga bisa tadi memberikan banyak manfaat. Nah Ibu kan bisa dibilang figur yang role model buat kami lah dalam belajar. Dengan berbagai penghargaan dan sebagainya, itu sebagai pengakuan bahwa memang Ibu salah satu yang terbaik. Apa saran-saran Ibu bagi generasi berikutnya, terutama buat kami nih Bu, ya dalam meneruskan perjuangan nih, ya, perjuangannya makin berat makin tahun. Terakhir apa Ibu yang Ibu sarankan pada kami? Ya kembali lagi saya sih sarankan bagaimana kita membuat tujuan hidup kita, gitu kan? Ya, buatlah tujuan hidup kita itu bagaimana hidup kita bermakna, bermanfaat untuk orang lain. Itu insya Allah sih kita akan hatinya lebih tenang gitu kan. Jadi lebih tenang itu kan juga menambah daya imun gitu ya. Kembali lagi ya saya sampaikan pada anak-anak muda, coba deh dari sekarang kita latih tuh 5 karakter tadi ya. Ya mudah-mudahan dengan 5 karakter ini apapun bidang kita itu ada membuat kita sukses di bidang kita. Amin. Itu kayaknya 5 karakter udah mencakup semua itu Bu. Kalau kuliah itu udah setahun tuh Bu. Apapun bidangnya sih insya Allah akan sukses. Iya. Karena yang terpenting adalah istiqomahnya Bu ya. Jangan terus-terusan itu kan ya. Ya, betul ya. Karena kayak Wardah tanpa keistiqomahan juga mungkin akan tidak sesukses sekarang. Karena istiqomah kita jalan ya. Yang penting itu satu kerendahan hati ya. Kerendahan hati itu maksudnya kita jangan merasa paling hebat gitulah. Jadi kita harus menerima masukan orang, harus kerjasama dan harus belajar terus-menerus gitu. Jadi istilahnya itu kita harus kosongkan gelasnya ya sehingga jadi diisi terus gitu ya. Jadi jangan merasa ada paling hebat nih ya. Nah itu paling bahaya itu ya kan. Jadi ya kembali lagi 5 karakter itu mudah-mudahan semua akan sukses. Wah, kita akan langsung nanti kita akan bikin ini Bu, remindernya buat teman-teman yang nonton podcast ini 5 karakter dari Ibu Nurhayati Subakat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, barakallahu fikum. Ya, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Putra-putrinya siap meneruskan dan selalu menjadi generasi terbaik juga buat keluarga Ibu. Iya, maju terus untuk Wardah dan selalu memberikan manfaat Ibu ya. Ya, baik. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama.